Perkenalkan, saya Sabika Fadrias dengan NIM FAA 118045. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Kasus Skabies Sarcoptes KBI pada kucing di Klinik Inti Medipet Surabaya. Untuk judulnya yaitu Kasus Skabies Sarcoptes KBI pada kucing di Klinik Inti Medipet Surabaya. Penulisnya Heri Susanto, Mayangsari Kartikaningrum, Retno Sri Wahyuni, Sunario Hadiwarsito, dan M. Gandul Atik Yuliani. Diterbitkan tahun 2020, Jurnal Biosains Pascasarjana Universitas Airlangga, Volume 22, Isu 1. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis parasit dengan memeriksa di bawah mikroskop. Sebagai pendahuluan, skabies merupakan penyakit kulit yang sering dijumpai pada ternak dan hewan, cenderung sulit disembuhkan. Salah satu penyakit yang menyerang kulit dan disebabkan oleh tungau Sarcoptes KBI. Gejalanya kalau pada kucing sering menggaruk, manifestasi tungau Sarcoptes KBI munculnya lesi kulit berupa eritema, makula, dan papula. Keadaan lesi yang parah membentuk keropeng pada beberapa bagian tubuh. Akibat yang ditimbulkan berupa kebotakan dan lesio pada kulit yang mengering dan mengeras, kemudian menjadi keropeng. Tungau ini hidup pada kulit dengan membuat terowongan pada stratum corneum dan melangsungkan hidupnya pada tempat tersebut. Penyakit skabies dapat ditularkan melalui kontak langsung pada hewan lain dengan hewan lain yang terkena skabies atau dengan adanya sumber tungau skabies di wilayah tempat tinggal kucing. Jika mengalami penyerangan skabies akan menurunkan kondisi tubuh, menimbulkan dampak negatif bagi pemelihara dan lingkungan karena sifatnya zoonotik. Ketika terjadi skabies akan menimbulkan reaksi alergi, meningkatkan jumlah leukosit, karena leukosit itu merupakan sel darah yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh terhadap adanya infeksi. Metode penelitiannya mengambil data pasien kucing melalui pengamatan langsung dengan melakukan pemeriksaan fisik hewan, dilanjutkan diagnosa, kemudian dilakukan pengobatan skabies. Parameter yang diamati yaitu kondisi menyeluruh kucing yang diperiksa dan penanganan yang diberikan untuk kasus yang menderita skabies selama 1 bulan mulai tanggal 6 Januari sampai 6 Februari 2020. Waktu pengambilan mengikuti jam operasional klinik di Klinik Inti Medipet, Jalan Barata Raya 2 nomor 52, Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya. Hasil dan pembahasannya mulai dari tanggal 6 Januari sampai 6 Februari dilakukan pengamatan pada 6 pasien kucing, 5 diantaranya mengalami skabies, di mana 4 dari 5 tersebut merupakan kucing Persia dan satunya domestik. Rata-rata umur di bawah 1 tahun, kemungkinan tertular dari induk yang sudah terinfeksi skabies sebelumnya. 80% menyerang anak-anak kucing Persia yang berbulu panjang. Kemudian pemeriksaan fisik dilakukan untuk membantu penegakan diagnosa, di mana dilakukan inspeksi gejala klinis yang muncul seperti warna rambut kusam, rambut rontok, permukaan kulit yang tidak rata, alopecia, serta keropeng pada kulit. Kemudian keropeng ini bisa dilihat di telinga, hidung, ekor, kaki depan, serta kaki belakang kulit. Kucing akan mengalami gatal, kemudian menggaruk atau menggosok, nanti akan mengembangkan papula merah, kemudian terjadi pengeras seperti kulit mati. Lesi dengan tepian tidak merata, sertai keropeng, kulit bersisik, dan diikuti terjadinya jaringan kulit. Nafsu makan kucing akan menurun, jadi terjadi penurunan berat badan. Bulu kucing akan terlihat botak dan kusut. Jika hal-hal ini tidak segera diobati, maka infeksinya akan menyerang sebar ke seluruh tubuh. Terapinya dilakukan pembersihan luka mengurangkan kasa dan iodin, pemberian permethrin 5% harus setelah pembersihan luka dan kondisi kering, kemudian akan diberikan injeksi obat antiparasit dan antihistamin secara subkutan, bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian selama masa pengobatan, kucing yang terinfeksi hendaknya dipisahkan. Sebagai kesimpulan, penyakit skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes KBI dengan predileksi di permukaan kulit, merupakan penyakit zoonosis, perlu pengobatan secara intensif. Kalau tidak tuntas pengobatannya akan menyebabkan infeksi sekunder pada luka, yaitu infeksi jamur dan bakteri menyebabkan bau busuk. Dibutuhkan kesadaran pada pemilik hewan untuk selalu menjaga kebersihan kandang, peralatan makan, serta peralatan bermain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.